Selamat datang di channel Star Story Sobat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jadi siapkan cemilan dan kopi kalian karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada awal scene memperlihatkan Sufan yang sedang duduk bersila di kamarnya sedang merenungkan kekuatan yang dimilikinya dan kekuatan musuhnya. Sufan berpikir jika ketiga kekuatan miliknya yaitu api biru, petir ungu, dan lengan kilim itu bisa menandingi api emas dari Yelin yang membedakannya hanya levelnya saja, di mana petir ungu miliknya memiliki 12 tingkatan. Sufan saat ini hanya bisa melepaskan tingkat kelima. Dari apa yang dia lihat dari api emas Yelin saat ini minimal berada di tingkat 6 atau ke atas. Sedangkan api biru dan lengan kilim miliknya bahkan belum mulai mengembangkannya. Kelebihan dan kekurangan kedua belah pihak ada di hadapannya, di mana Yelin menang dalam hal kualitas, sementara Sufan menang dalam hal kuantitas. Dengan kata lain, Sufan memiliki banyak potensi namun masih tidak teratur. Sufan menyimpulkan jika teknik dari Yelin sangat tergantung dengan sumbernya yaitu gurunya dan itu menjadi kelemahannya sendiri untuknya. Berbeda dengan Sufan yang dirinya sangat fleksibel di mana dia bisa bersinergi dengan semua kekuatan dan memiliki berbagai macam tipu muslihat dalam dirinya. Sufan kini memejamkan matanya untuk mencoba berkonsentrasi dan berusaha untuk mengarahkan inderanya ke dalam dan menggabungkan semua yang dia ketahui. Nampak dalam benak Sufan, naga besar yang memancarkan warna-warni menyapu sisinya. Di saat cahaya mulai memudar, seberkas api biru muncul di dahi naga itu dan beberapa saat kemudian kilatan ungu menyambar tubuhnya. Lalu muncul beberapa cahaya merah di atas tubuh naga dan sesuatu berwarna hitam merayap di sekujur tubuhnya dan menelannya. Dengan cara ini, Sufan mengeksplorasi cara menggunakan jiwa naga surganya dengan sebaik mungkin. Pindah pada saat yang sama, Yelin juga tengah bersila di halaman sekte Ultimate Clarity. Saat hawa panas berkumpul di sekelilingnya, dalam benaknya bergambar lautan api keemasan yang dilintasi seekor naga besar dengan mata yang berapi-api dan buas. Yelin bergumam pada dirinya sendiri penuh dengan kepercayaan diri dan yakin bahwa dia akan menang di pertarungan ini. Di luar, Wu Qingxu melewati pintunya dan menggelengkan kepalanya sambil melihat ke arah pintu yang tertutup. Di sebelahnya ada murid sekte yang dipenuhi rasa ingin tahu alasan Yelin yang tiba-tiba mengurung diri. Wu Qingxu mengatakan jika hal itu terjadi ketika dirinya akan bertemu dengan musuh yang ditakdirkan, dirinya pun akan melakukan hal yang sama jika menjadi Yelin. Wu Qingxu kemudian mengajak murid sekte itu untuk pergi agar tidak mengganggu konsentrasi Yelin, atau dia akan menghanguskan murid sekte itu hidup-hidup. Murid sekte itu bertanya kenapa hanya dirinya yang mendapat imbasnya. Wu Qingxu sembari tertawa mengatakan jika sudah jelas karena dirinya adalah kakak seniornya dan juga teman dekatnya. Sementara itu di sekte Universal Rectos, nampak Zhao Desu yang bersiap-siap untuk tahap tantangan 3 hari yang akan datang. Zhao Desu berpikir jika sekuat apapun jiwa naga surga, jiwa itu tetaplah jiwa binatang, di mana dia berencana untuk menangkapnya menggunakan arai rantai jiwa untuk menguncinya. Murid-murid sekte di sana nampak ragu karena arai rantai jiwa memiliki konsekuensi yang fatal. Karena menggunakan kekuatan tersebut sama saja dengan mempertaruhkan jiwa mereka untuk bertarung. Zhao Desu meyakinkan murid-muridnya dengan membawa nama keadilan dan sebagainya, sehingga hal itu membuat murid sekte kembali bangkit. 3 hari kemudian, Sufan keluar dari kamarnya dan di hadapannya nampak wajah-wajah tim yang menantikan dengan tatapan serius. Yang saya melihat sekilas, Sufan telah memasuki tahap radian stage keempat dengan aura kuat dan tatapan yang begitu tajam. Yang saya menanyakan apakah Sufan baik-baik saja, seolah-olah yang saya sedang bertemu dengan orang yang berbeda. Sufan melihat dirinya sendiri dari atas ke bawah sembari menatap mereka dengan aneh. Dia berkata, bukankah aku orang yang sama? Seketika itu aura Sufan kembali normal dan membuat semua orang terdiam bertanya-tanya apakah yang mereka lihat benar-benar nyata atau tidak. Yang saya kemudian menanyakan apa saja yang sedang dia lakukan selama pelatihan tertutupnya. Dan apakah Sufan sudah yakin bisa menghadapi Yelin? Sufan berkata jika dirinya belum yakin. Dalam 3 hari ini dia hanya menyisir semua keterampilan yang dia ketahui dan menemukan beberapa yang cukup fleksibel untuk melawan Yelin. Sejujurnya, dia tidak tahu apa itu cukup. Jika dirinya mempunyai waktu berlatih beberapa hari lagi, dirinya pasti yakin sepenuhnya akan mengalahkan Yelin. Yang saya mengatakan jika Sufan berhasil itu akan menjadi hari di mana Sufan akan lebih menakutkan daripada Yelin. Sufan berkedip ragu dan memandang Yang Sa dengan sorot mata yang nampak kebingungan. Yang Sa mengatakan jika itu hanya firasat saja, jadi tidak perlu menganggapnya serius. Yang Sa lalu mengajak orang-orang segera berangkat karena pertandingan tahap 3 sekte superior akan segera dimulai. Ketika berjalan, Yang Sa berspekulasi jika tatapan semua orang itu bukan hanya keraguan, tetapi juga ketakutan. Itu bukan ilusi, dirinya cukup yakin jika Sufan memang telah mengalami perubahan yang begitu besar.
Pagi hari yang cerah dengan arena yang telah dipenuhi delegasi negara dan tim masing-masing sekte. Bahkan dengan jiwanya yang terluka parah, Han Yunfeng yang nampak pucat masih berusaha menyeret tubuhnya yang lelah untuk menonton. Di mana hari ini adalah hari yang menentukan orang terkuat di wilayah barat. Dewan juri mempersilahkan tim dari 5 sekte memasuki arena dan wajah-wajah dengan semangat membara terlihat dari kelima sekte itu, yaitu sekte Ultimate Clarity, Yellow Flame, dan Universal Rectos. Memimpin kemunculan di waktu yang sama dan pemimpin dari sekte Sword God dan sekte Demon Sima yang mengikuti mereka berjalan dengan santai. Kemunculan Zufan membuat para penonton histeris, seakan tidak sabar menantikan keajaiban yang akan Zufan ciptakan. Di atas arena, hakim juri menanyakan kepada murid sekte Sword God apakah mereka ingin menantang 3 sekte yang lebih tinggi. Dengan penuh semangat, murid sekte Sword God berkata tentu saja. Sang hakim mengangguk berpikir jika mereka terjelas memiliki jiwa yang masih rusak tetapi tetap memilih untuk melangkah maju. Hakim juri menoleh ke kanan menatap ke arah Zufan dan menanyakan apakah sekte Demon Sima siap menantang 3 sekte yang lebih tinggi. Suara hakim bergema di telinga setiap orang, semua pandangan tertuju pada Zufan. Zufan menatap Yelin dan berteriak, tentu saja karena aku yang terkuat di sini. Seketika keributan meletus dari arah penonton yang menyuarakan semangat kepada Zufan. Yelin berkata dengan penuh percaya diri kepada Zufan jika dirinya adalah murid sekte terkuat di negeri barat dan Zufan adalah yang nomor 2, sedangkan kakak seniornya urutan ketiga. Reaksi penonton makin heboh melihat itu. Xingsu tersenyum tipis sembari menggelengkan kepalanya. Dia lalu mengatakan untuk tidak menyeretnya ke dalam pertarungan Yelin. Selain itu dirinya telah menjadi talenta terbaik di tanah barat sebelum Yelin. Bagaimana bisa menempatkan dirinya ke posisi ketiga? Yanmo mengatakan jika Wu Xingsu berada di urutan ketiga, lantas dia urutan keberapa? Hairan dan Baime yang melihat Zufan dan Yelin sangat mencolok nampaknya juga tidak sabar untuk melihat pertarungan mereka. Zufan dan Yelin yang sudah bersiap untuk bertarung seketika dihentikan oleh juri karena saat itu bukan waktunya mereka untuk bertarung dan menyuruh mereka kembali ke posisi mereka masing-masing. Pertandingan pertama yaitu antara sekte Universal Rectos melawan sekte Sword God, dan pertandingan dimenangkan oleh sekte Universal Rectos karena memang dari awal murid sekte Sword God sudah tidak diuntungkan. Selanjutnya yaitu pertandingan antara sekte Demon Sima dan sekte Universal Rectos. Kedua sekte memasuki arena pertarungan di sebuah lembah terpencil. Zufan melambaikan tangan ke timnya agar mereka mundur sedikit dan menyuruh mereka untuk tidak ikut campur kali ini. Zhao Desu yang melihat itu pun mempertanyakan kepercayaan diri Zufan yang nampak yakin menghadapi 10 orang dari sekte atas sendirian. Zufan mengatakan kenapa harus takut menghadapi sekte yang tidak mengetahui kekuatan sejati, mau berapa orang pun tidak masalah. Perkataan itu membuat Zhao Desu geram dan memerintahkan semua murid sekte bersiap melancarkan teknik gabungan mereka dan sebuah arah rantai jiwa melesat keluar dari setiap murid menghubungkan mereka dan membentuk lingkaran yang rapat yang mengurung Zufan seorang diri. Melihat teknik arai rantai jiwa itu, Wu Xingsu dan Yanmo yang sedang menonton pun tercengang. Hal itu dikarenakan teknik tersebut membutuhkan 10 jiwa untuk saling terhubung, di mana ketika ada yang terputus kematian menanti mereka. Yanmo mengatakan jika tidak ada yang tahu sampai semua berakhir, mungkin saja mereka berakhir mundur lagi dengan memalukan. Wu Xingsu mengatakan jika formasi ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan mungkin Heaven Soul Dragon Zufan tidak bisa menembusnya. Wu Xingsu lalu menanyakan pendapat Yelin tentang hal itu. Yelin mengatakan jika teknik itu memang kuat, di mana jiwa naga rata-rata akan kesulitan untuk keluar dari jebakan 10 ahli, di mana Zufan adalah pewaris binatang suci. Jiwa naga surga miliknya seharusnya tidak terbatas pada kekuatan dasarnya. Kembali ke Zufan yang tengah dikelilingi oleh formasi arai rantai jiwa, di mana dia akan menyerang Zhao Desu. Di sana tiba-tiba rantai jiwa itu mengelilit tangan Zufan. Zufan pun berusaha melepas rantai di tangannya, namun puluhan rantai lainnya datang dari berbagai arah dan berakhir dengan seluruh tubuhnya yang terbelenggu rantai jiwa. Qi Chanlong yang berteriak khawatir memutuskan untuk menyerang 10 orang itu bersamaan, namun langkah mereka terhenti karena puluhan rantai melesat dan mencambuk mereka hingga terlempar cukup jauh dari posisi Zufan. Zhao Desu mencibir tim sekte Demon Sima hanyalah sampah yang hanya bisa mengandalkan Zufan. Selain itu mereka tidak ada apa-apanya. Qi Chanlong menggertakkan gigi merasa jika perkataan Zhao Desu itu memang benar karena dirinya merasa masih sangat lemah. Zufan pun marah kepada mereka karena Zufan sebelumnya sudah bilang kepada mereka untuk tidak ikut campur di pertempuran kali ini. Zufan menyuruh mereka untuk hanya menonton saja karena memang seharusnya saat ini bukan waktunya mereka berada di sini. Tapi semua akan berubah seiring dengan waktu. Suatu hari mungkin mereka akan melampaui orang ini dan menjadi yang terbaik di wilayah barat. Jadi jangan berkecil hati. Perkataan Zufan itu lantas membuat Qi Chanlong dan teman-teman lainnya menjadi tenang dan kembali bangkit. Yang saya yang melihat itu berpikir jika Zufan adalah seorang pemimpin yang luar biasa dan bahkan lebih baik dari dirinya. Kembali ke Zufan yang masih terikat rantai di sekujur tubuhnya membuat dirinya tak bisa bergerak. Zhao Desu mengatakan jika rantai jiwa ini selain mengunci tubuh orang juga telah mengunci roh Zufan, di mana ini membuat Zufan kalah telak. Zufan yang terpancing lalu mengeluarkan jiwa naganya ke langit dan bersiap menyerang murid sekte Universal Rectos. Namun memang hal inilah yang sebenarnya direncanakan Zhao Desu, di mana serangkaian rantai jiwa yang mengunci roh Zufan hanya efek sekunder. Tujuan utama mereka adalah jiwa
naga Zofan. Xiaodesu bersama tim mereka kemudian membuat tanda berbeda. Rantai bergerak melesat ke udara dalam jumlah ratusan yang mengejar jiwa naga surga dari segala arah. Dan dalam sekejap, naga besar itu benar-benar terkekang rantai. Naga itu meronta-ronta terus-menerus namun mustahil untuk melepaskan diri. Yanmo yang melihat itu nampak terkejut dan mengatakan jika rantai jiwa menyatukan 10 jiwa menjadi satu dan dirancang untuk menghancurkan jiwa lawan dengan menggerusnya secara perlahan. Wu Xingsu menghela nafas berkata, dalam hal daya tahan, jiwa naga tetaplah sebuah jiwa, di mana 1 lawan 10. Memangnya bisa apa? Jika jiwa naga ini tidak bisa menghancurkan penghalang dalam sekali serang, maka itu bisa berakibat fatal. Yelin mengangguk mengatakan mengenai jiwa naga surga. Jika jiwa itu bisa berubah atau bermutasi jika dapat menyatukan dengan kekuatannya sendiri. Hal ini membuat Yelin bersemangat untuk mengetahui apakah Zofan sudah bisa menggabungkan kekuatannya dengan jiwa naga surga itu sendiri.